Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, amin. Nah, anak-anakku masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Hebat sekali, kita sudah belajar tentang membuat cerita berdasarkan gambar dan ucapan salam. Nah, hari ini kita akan belajar menceritakan pengalaman. Tentunya dulu di kelas 1, anak-anak sudah pernah diajari dengan Pak Indro pengalaman. Ya kan? Siapa yang masih ingat? Hah? Apa yang dimaksud dengan pengalaman? Siapa anak-anak yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pengalaman? Iya, siapa yang masih ingat? Iya, ada yang masih ingat ya tentang apa itu pengalaman. Yang masih bingung, kita belajar bersama-sama ya. Pengalaman adalah peristiwa mengesankan yang pernah kita alami. Nah, pengalaman itu peristiwa yang mengesankan yang pernah kita alami, tentunya yang tidak akan pernah anak-anak lupakan. Itu namanya pengalaman. Pengalaman ada yang menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, lucu, dan ada pengalaman yang menakutkan. Masih ingat kan dulu di kelas 1, anak-anak sudah pernah belajar pengalaman bersama Pak Indro. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika menceritakan pengalaman? Siapa yang sudah tahu? Apa saja ya? Nah, kita belajar. Jadi, ketika membuat cerita tentang pengalaman, yang perlu diperhatikan, anak-anak pertama harus menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, anak-anak harus perhatikan lafal dan intonasi saat bercerita. Nah, jadi ada 3 yang harus diperhatikan ketika anak-anak menceritakan pengalaman anak-anak. Yang pertama, bahasa yang santun, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memperhatikan lafal dan intonasi anak-anak saat bercerita. Lafal itu apa, Bu Laila? Ya, lafal adalah ketepatan ucapan suara atau bunyi. Nah, jadi A, I, U, E, O-nya anak-anak harus benar. Jadi ketika mengucapkan itu anak-anak, oh, jadi jelas, yang mendengar itu jelas. Intonasi itu adalah ketepatan tinggi rendahnya suara. Jadi ketika kita bercerita pun intonasinya harus tepat. Ketika harus tinggi suaranya, kita harus tinggi. Kalau harus merendah, kita harus rendah suaranya. Jelas ya anak-anak? Jadi ketika bercerita, anak-anak harus memperhatikan 3 ini. Bahasa yang santun, bahasa yang mudah dipahami, dan memperhatikan lafal dan intonasinya. Lalu, bagaimana cara menceritakan pengalaman? Nah, berikut cara menceritakan pengalaman. Yang pertama, anak-anak harus mendata atau anak-anak harus mengumpulkan kira-kira peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah anak-anak alami. Nah, peristiwa yang tidak pernah anak-anak lupakan harus dikumpulkan atau didata dulu. Yang kedua, anak-anak harus memilih pengalaman mana yang akan kita ceritakan. Nah, yang ketiga, menuliskan pokok-pokok peristiwa dengan membuat daftar pertanyaan. Yang keempat, menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima, menyusun pokok-pokok peristiwa menjadi sebuah cerita yang runtut, cerita yang urut. Bagaimana contoh membuat cerita pengalaman?
Nah, anak-anak, berikut kita akan belajar tentang membuat cerita pengalaman. Nah, perhatikan ya contoh membuat cerita pengalaman. Aku ingin menceritakan pengalamanku, bantu aku ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama harus mendata atau mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami. Nah, ternyata peristiwanya itu ada saat belajar naik sepeda, aku terjatuh. Yang kedua, saat ulang tahunku yang kelima. Kemudian saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Langkah yang kedua, harus memilih pengalaman yang akan kita ceritakan. Nah, dari 3 pengalaman ini, kita harus pilih salah satu pengalaman yang akan kita ceritakan. Oh, ternyata kita akan memilih saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Langkah yang ketiga, menuliskan pokok-pokok peristiwa dengan membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan pertama, pengalaman apa yang kita alami? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang kita alami? Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa pengalaman itu? Bagaimana proses terjadinya pengalaman? Bagaimana kesan pribadimu terhadap peristiwa yang kamu alami? Nah, ini dia pokok daftar pertanyaan. Langkah keempat, kita menjawab pertanyaan tersebut. Pengalaman apa yang kita alami? Jawabannya, pengalaman yang saya alami adalah pengalaman menyenangkan ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang kita alami? Yang terlibat dalam peristiwa yang kita alami adalah ayah, ibu, nenek, kakek, kakak, dan saudara. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi saat Hari Raya Idul Fitri. Di mana peristiwa pengalaman itu? Peristiwa pengalaman itu terjadi di rumah nenek. Bagaimana proses terjadinya pengalaman? Nah, proses terjadinya pengalaman itu ketika aku pergi berkunjung ke rumah nenek dan kakek di Salatiga. Di sana ada saudara-saudara. Kita saling bermaaf-maafan, makan lontong opor, dan main bersama. Bagaimana kesan pribadimu terhadap peristiwa yang kamu alami? Kesan pribadi saya terhadap peristiwa yang saya alami adalah sangat menyenangkan bisa bertemu saudara-saudara yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, langkah selanjutnya, menyusun pokok-pokok peristiwa menjadi sebuah cerita yang runtut. Dari tadi kita sudah menjawab pertanyaan, sekarang kita susun. Nah, jadilah sebuah cerita pengalaman yang menyenangkan. Judulnya, Merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tiba saatnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah berpuasa 30 hari. Pagi hari di Hari Raya Idul Fitri, setelah kami melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, kami bermaaf-maafan. Yumna, ayah, ibu, dan kakak pergi ke rumah nenek di Salatiga. Sesampainya di rumah nenek, kami bertemu dengan saudara-saudara. Kami saling bermaaf-maafan dan memakan lontong opor buatan nenek. Yumna dan kakak bermain bersama saudara-saudara. Kami semua sangat senang bisa bercerita, bermain, dan makan bersama dengan saudara-saudara di rumah nenek. Nah, itu tadi langkah terakhir membuat cerita pengalaman. Nah, menceritakan pengalaman yang terakhir itu sudah jadi ya tentang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tugas anak-anak di rumah, buatlah cerita pengalamanmu saat merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha di buku Bahasa Indonesia.
Ya, jadi anak-anak milih salah satu. Pengalaman saat Hari Raya Idul Fitri boleh, saat Hari Raya Idul Adha boleh. Ya, daftar pertanyaannya sama kayak yang tadi ya, daftar pertanyaannya. Nanti anak-anak jawab pertanyaannya, kemudian disusun menjadi sebuah cerita. Jangan lupa diberi judul. Nah, nanti difoto, kemudian dikirimkan lewat Google Form yang sudah Bu Laila siapkan. Terima kasih anak hebat sudah belajar bahasa Indonesia bersama Bu Laila tentang membuat cerita pengalaman. Ya, tentunya mudah sekali anak-anak membuat cerita pengalaman dengan 5 langkah. Ya, sekian dulu pembelajaran hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Ya, anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.